Damai sejahtera jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya yakin kita semua berada dalam penyertaan. Firman Tuhan dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-8 berbunyi demikian. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk terus membangun imun kerohanian kita dengan tetap setia dan tekun beribadah. Saya undang jemaat untuk berdiri, kita akan mulai ibadah dengan bersaat teduh. Mari bersama kita bangkit berdiri dan memulai saat teduh. Pertolongan ibadah kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia daripada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, menyertai ibadah kita mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kami persilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya dalam situasi kondisi pandemi ini, kita tetap bisa bersukacita dalam Tuhan, karena percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Mari dengan sukacita kita pujikan lagu Bersuka dalam Tuhan. Jemaat, saya persilakan untuk bangkit berdiri dan mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, saat ini kami datang ke hadirat-Mu untuk mengakui segala kesalahan dan dosa yang telah kami perbuat di hadapan-Mu. Kiranya Engkau mengampuni segala dosa kami dan menuntun kami ke dalam jalan yang benar. Saat ini kami juga ingin berdoa untuk para ilmuwan yang berusaha untuk mencari vaksin dalam penyembuhan virus corona. Kiranya Engkau memberikan mereka hikmat sehingga mereka dapat menemukannya. Kami juga untuk berdoa untuk pemerintah Indonesia dalam penerapan protokol new normal. Kiranya Engkau memberkati mereka sehingga mereka dapat menjalankan apa yang terbaik untuk bangsa dan negara. Berkati juga untuk Bapak Presiden kami Jokowi yang sedang berusaha untuk mengontrol semuanya agar dapat berjalan baik.
Berikannya kekuatan dan kesehatan agar dapat melakukannya dengan baik. Kami berdoa juga untuk anak-anak-Mu, kiranya Engkau menguatkan iman mereka dan membuat mereka semakin dekat kepadamu dan taat kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Berita anugerah pada hari ini terambil dalam Yeremia pasal 33 ayat yang ke-8, berbunyi demikian. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Petunjuk hidup baru terambil dari Roma 5 ayat 3-5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena itu kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jemaat, saya persilakan untuk duduk. Sebelum kita memasuki dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita pujikan lagu Firman Jadi Manusia. Firman jadi manusia, di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Firman jadi manusia, di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang pagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Firman jadi manusia, di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kepada pendeta Liatman dipersilakan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, teks dari kitab Markus yang akan kita renungkan pada kesempatan kali ini adalah salah satu teks yang kembali mencuat ataupun menjadi populer pada masa pandemi COVID-19 ini. Ya, ada begitu banyak cara ataupun momen yang bisa saja dipakai oleh Tuhan agar kita kembali mengingat-ingat akan firman-Nya. Karena itu saudara-saudara, kiranya melalui perenungan firman Tuhan pada hari ini akan membuat kita makin mengerti akan teks daripada kitab Markus tersebut, yang akan memperkaya dan memperteguh daripada iman kerohanian kita. Mari kita akan mengawali perenungan ini dengan berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga,
di dalam kehidupan ini, khususnya pada masa pandemi COVID-19. Ada banyak di antara kami yang goncang imannya. Namun kami tetap bersyukur sebab Engkau setia menuntun kami agar kami kembali bersandar kepadamu dan kebenaran-Mu. Ya, firman-Mu adalah tuntunan bagi hidup kami. Karena itu, kami mau bersungguh hati mendengar-Mu kembali melalui pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Tolonglah kami semua, baik hamba yang menyampaikannya maupun semua yang mendengarkannya. Di dalam Kristus Tuhan, Sang Firman sejati itu, kami telah berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam kitab Markus pasal 4 ayat yang ke-35 hingga ayatnya yang ke-41. Markus pasal 4 ayat 35 hingga ayatnya yang ke-41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita masih berada di dalam keadaan BDR, bekerja dari rumah atau beraktivitas dari rumah, work from home. Namun meskipun demikian, saudara-saudara, dengan kemajuan teknologi dan dengan jaringan internet yang luas, yang canggih, kita bisa tetap terkoneksi ataupun terhubung dengan dunia luar. Kita masih bisa terhubung dengan kenalan dan sahabat-sahabat kita. Dengan kemajuan teknologi dan jaringan internet yang canggih itu, saudara-saudara, kita bisa mendapatkan berita ataupun informasi-informasi yang diperlukan. Dan bahkan, saudara-saudara, kita bisa mendapatkan nutrisi ataupun asupan rohani, pembinaan-pembinaan rohani, khotbah-khotbah. Bukan hanya dari gembala setempat, bukan hanya dari gembala lokal, bukan hanya dari pendeta Eliakman, tetapi saudara bisa kita mendapatkannya dari gembala-gembala yang ada di seluruh Indonesia ini. Dari Sabang sampai Merauke. Dan bahkan saudara, dari dalam negeri hingga luar negeri. Kalau bisa bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Jepang, bahasa Korea, saudara, kita bisa terhubung, kita bisa mendapatkan asupan rohani, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Tidak hanya 1 atau 2 jam, bisa berjam-jam, saudara-saudara. Selama 24 jam, saudara-saudara, kita bisa mendapatkan khotbah-khotbah dan pembinaan-pembinaan rohani, baik lisan maupun tulisan. Bahkan saudara, ada yang mengatakan dia mendengarkan khotbah pada hari Minggunya itu sampai 3, saudara. Pagi, siang, petang atau malam. Lalu setiap hari itu mendapatkan renungan-renungan online. Lalu mengikuti yang namanya webinar atau seminar-seminar online 2 atau 3 kali. Jadi kalau kita total sebulan, saudara, wow, ada puluhan asupan rohani yang masuk ke dalam diri ataupun pemikiran seseorang. Saudara, asupan rohani yang semacam demikian itu baik.
dan memang kita perlukan. Namun begini saudara, apa jadinya dengan asupan yang sedemikian banyak itu saudara-saudara? Kita tetap berada pada kubangan yang sama seperti yang terjadi kepada para murid, yaitu ayat yang ke-40, yaitu tetap takut dan kekurangan iman. Padahal sudah berjam-jam, berhari-hari saudara-saudara itu mendapatkan asupan rohani, mengikuti khotbah dan seminar-seminar. Mungkin itu mengenai keselamatan, akhir zaman, kristologi, tentang Roh Kudus, strategi menghadapi pandemi COVID-19, macam-macam saudara. Tetapi saudara, apa jadinya bila sampai detik ini juga, sekarang ini juga, kita masih tetap dikuasai oleh ketakutan dan kekurangan iman. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan itulah yang terjadi dengan para murid Yesus. Sebelum peristiwa badai Galilea yang mengguncangkan tersebut, saudara-saudara, sudah pasti mereka telah diberikan asupan rohani oleh Yesus sendiri. Mereka telah hidup dan bahkan melakukan sejumlah mission trip bersama-sama dengan Yesus yang adalah Tuhan dan guru terbaik sepanjang sejarah dunia. Secara live loh saudara, bukan online, tidak pakai perantara seperti kami pendeta. Mereka langsung diajarkan oleh Yesus. Dan mereka juga menyaksikan akan sejumlah demonstrasi kuasa ilahi dari Yesus sendiri. Mulai dari mukjizat yang pertama, dalam pernikahan di Kana, saudara, air itu menjadi anggur. Lalu menyaksikan penyembuhan demi penyembuhan. Sampai pernah mereka menyaksikan orang lumpuh itu bisa berjalan. Namun apa yang terjadi, saudara-saudara? Satu momen saja, yaitu badai Galilea itu telah menyingkapkan akan siapa para murid-murid itu. Telah menyingkapkan akan posisi ataupun praktek iman dan kebersandaran mereka kepada Tuhan. Ajaran Yesus, kuasa-kuasa Yesus yang lalu-lalu, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Saudara, sepertinya itu menghilang. Sepertinya itu menguap begitu saja, saudara. Kenapa? Karena mereka dikuasai oleh ketakutan dan ketidakpercayaan. Saudara, memang ada dua pembelaan atau keberatan dan sanggahan yang sering diajukan atas ketakutan para murid itu. Apa itu? Yesus itu tidur di buritan, di sebuah tilam. Ya, Yesus itu tidur. Lalu yang kedua apa? Anginnya, badainya itu ekstrim. Lalu muncullah kemudian semacam pertanyaan, siapa sih yang tidak takut? Coba Anda yang ada di sana, pasti takut. Coba pendeta Eliatman juga ada di sana. Masa sih tidak takut? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pembelaan ataupun sanggahan semacam ini kelihatannya benar. Sepertinya benar, saudara-saudara. Tetapi begini, sebenarnya kalau mereka mengerti siapa Yesus dan sungguh bersandar kepada Yesus sendiri, saudara-saudara, maka tentu saja pembelaan dan sanggahan yang seperti itu adalah pembelaan dan sanggahan yang tergolong receh, tiada berguna. Dan apalagi saudara, mereka sampai menuding ataupun menuduh Yesus yang tidak-tidak. Yang mengatakan apa? Yesus, engkau tidak peduli kalau kami binasa. Saudara, bila mereka mengerti dan sungguh bersandar kepada Yesus, saudara, maka tudingan atau tuduhan yang semacam ini pun bisa dikatakan satu tudingan yang bodoh
dan sembarang. Sebaliknya, saudara-saudara, bila mereka mengerti dan bersandar kepada Yesus yang empunya kuasa, maka keadaan tidur dan sikap diamnya Yesus menunjukkan bahwa angin dan ombak yang besar itu masih berada di dalam kendalinya. Yesus pasti tahu dan pasti mampu mengendalikannya. Saya teringat dengan seseorang yang tiba-tiba berlari kepada saya lalu mengatakan, ada tikus masuk ember. Saudara, apakah saya ikut panik atau ketakutan? Tidak, saudara. Saya yakin saya bisa mengatasi hal itu. Karena beberapa kali entah bagaimana, saudara, saya pernah juga menangkap ada tikus masuk bak, masuk ember lagi, saudara. Ya, sehingga keadaan itu saya yakin saya bisa mengatasinya. Lalu saya mendekati ember itu, saudara, maka betul, selesai. Saya bisa menangkap dan kemudian membuang tikus itu. Saudara, kalau para murid mengerti dan bersandar kepada Yesus yang empunya kuasa, meskipun ia sedang tidur, ada satu keyakinan yang kuat. Yesus pasti tahu dan pasti mampu mengendalikan akan badai yang besar itu. Diperjelas kemudian oleh Yesus yaitu dengan dua hal, yaitu teguran lembutnya kepada para murid yang ketakutan dan kehilangan kepercayaan. Lalu kemudian hardikannya atas angin dan perintahnya terhadap danau. Saudara, tidak perlu ulang-ulang, tidak perlu kalimat yang panjang, saudara. Saat itu juga ketika Tuhan menghardik daripada angin dan mengatakan kepada danau itu, diam, tenanglah. Maka seketika itu, saudara-saudara, angin itu pun berhenti dan danau itu menjadi sangat-sangat teduh sekali. Tetapi saudara, bagian ini kita mesti camkan baik-baik. Jangan, saudara-saudara, kata-kata Yesus, diam, tenanglah ini, lalu kita menjadikannya sebagai formula ataupun jimat bagi kita. Sehingga misalnya kita satu saat berhadapan dengan angin yang begitu kencang, lalu kita berpikir kalau kita ucapkan diam, tenanglah, maka anginnya itu akan berhenti. Tapi ternyata kencang, tetap kencang, saudara. Saudara, ini mau menyatakan kepada kita bahwa segala hal apapun itu hanya bisa terjadi oleh karena kehendak Tuhan, bukan karena formula ataupun rumusan kata-kata yang kita rangkai. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita sedang berhadapan dengan wabah corona. Ibaratnya, saudara-saudara, kita sedang berada di tengah-tengah badai seperti badai Galilea. Maka ada pertanyaan bagi kita, saudara-saudara, akankah kita itu mengulangi kembali ketakutan dan ketidakpercayaan para murid? Adakah kita kembali menuduh Tuhan yang tidak-tidak dengan mengatakan Tuhan itu tidak peduli, tidak sayang kepada kita dan membiarkan kita mati begitu saja di dalam wabah corona ini? Ataukah, saudara-saudara, kita sudah menjadi pembelajar yang baik, sudah menjadi murid yang baik, yang berespon dengan baik, yaitu tiada takut, tetapi sungguh percaya bahwa Tuhan di atas sana itu sungguh-sungguh mampu itu menghentikan akan wabah corona ini pada waktunya. Yang mana, saudara? Mengulangi ketakutan, ketidakpercayaan para murid, menuduh Tuhan yang tidak-tidak, memandang Tuhan tidak peduli kepada kita, ataukah yang terakhir ini, tiada takut, tapi sungguh percaya Tuhan kita mampu menghentikan wabah corona ini pada waktunya. Semoga kita adalah yang terakhir itu, tiada takut, tapi sungguh percaya
bahwa Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus itu akan menghentikan wabah corona ini sesuai dengan waktu yang dikehendakinya. Amin. Ku takkan cemas, ku takkan takut, sandar pada lengan yang kekal. Hatiku aman, Dia di sisiku, sandar pada lengan yang kekal. Saudara, ada yang mengatakan bahwa corona ini adalah salah satu instrumen yang menakar keimanan kita. Dan ada benarnya, saudara, karena ada di antara kita yang kelihatannya, yang nampaknya tahu banyak hal. Tetapi ternyata, saudara, ketika wabah corona ini atau virus COVID-19 ini, saudara, itu dihubung-hubungkan dengan akhir zaman, dengan 666, dihubung-hubungkan dengan rapture, dihubung-hubungkan dengan kiamat, dihubung-hubungkan dengan ayat-ayat tertentu. Lalu kebingungan, saudara. Bingung. Kenapa, saudara? Karena misalnya saja 666 itu tidak dimengerti, saudara. Bahkan sampai ada yang nyeletuk, saudara. Ini sudah tahun 2020 loh. Dengan internet yang canggih itu. Tapi masih begitu banyak orang Kristen itu tidak mengerti arti daripada 666. Sehingga ketika wabah ini dihubungkan dengan 66 itu, saudara, wah, bingung, panik, takut, saudara. Bagi yang mengerti, ya sungguh hal itu tidak menggentarkannya. Saudara, corona ini telah menjadi salah satu instrumen untuk menakar keimanan kita, kerohanian kita. Dan ada benarnya, saudara, karena ada banyak juga di antara kita, saudara, yang sudah mendapatkan pengajaran iman. Ya, telah jauh hari mendapatkannya sebelum maraknya webinar ataupun zoominar yang ada ini, saudara. Telah jauh hari sudah mendapatkan pengajaran iman. Tetapi ketika wabah corona yang luar biasa ini menerpa, saudara, maka kemudian terjadi lagi, saudara, orang-orang Kristen banyak yang lemah imannya dan tidak mampu mempraktekkan akan iman yang kokoh. Karena itu, saudara-saudara, kiranya dengan renungan hari ini mengingatkan kita, Yesus pernah hardik angin di Galilea. Yesus itu bukan sekedar guru biasa, Dia adalah Allah sejati. Dengan hardikannya dan perintahnya, maka seketika angin dan ombak di Galilea pun itu berhenti. Dan kita percaya, saudara, berkenan dengan wabah corona ini. Wabah corona ini ada di dalam kendali daripada Tuhan kita. Kita percaya Ia akan menghentikan wabah ini menurut waktunya. Kita juga percaya, saudara, Ia peduli dan sayang kepada kita. Karena itu, mari kita menghadapi wabah ini dengan terus berkarya, terus kreatif, sembari kita menanti Tuhan dan bersandar kepadanya dengan penuh kesetiaan. Amin. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Sama-sama. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami telah merenungkan akan firman-Mu dari teks Markus pasal 4, 35, 41. Biarlah kami akan sungguh-sungguh menjadikannya sebagai pegangan di dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau sungguh mengasihi dan peduli bagi kami. Kami akan terus berkarya sembari kami
menanti dan bersandar kepadamu hingga wabah daripada virus COVID-19 ini akan sungguh berhenti menurut waktu dan kehendak-Mu. Di dalam Kristus Tuhan kami telah berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang telah disampaikan. Semoga kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama mengikrarkan iman kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah, kembali mengingatkan kita semua dapat memberikan persembahan melalui rekening gereja atau kepada bendahara gereja. Mari kita akhiri ibadah kita dengan menaikkan pujian doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Darman. Kami persilakan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. 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 Silakan duduk saat teduh. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, oh sandar, corona akan berlalu. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, oh sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Sandar pada lengan yang kekal. Sandar pada lengan yang kekal. Sandar pada lengan yang kekal.